program ini kita membantu istilah pemikiran aja. Segala sesuatu itu tergantung pemerintah kan. Kalau pemerintah mau mendukung, kita juga hayu. Bukan kelebihan produksi yang terdekat gitu. Dengan adanya sikap itu sistem pencarian. Yang terdekat mana produksi? Sistem pencarian aja. Dia misalnya butuh kelapa, ternyata di daerah kan pegunungan. Ini kayak sekarang nih kita udah mau habis nih bensin gitu. Yang terdekat aja dicari. Tahu kan pom bensin yang paling dekat udah kehabisan kita mogok kita kan. Tapi kita tahu lacak mana pom bensin terdekat, keburu ya. Masuk ke situ, sistem pencarian terdekat aja modelnya. Tapi kan transportasi kalau misalnya perlu pengiriman tetap aja. Tapi kan menghemat. Iya. Keputusan juga menghemat, regulasi juga tepat. Daerah ini unsur lahannya, haranya seperti ini, unsur haranya seperti ini, butuh pupuk seperti apa. Jadi nggak asal kirim pupuk aja. Berapa ton pupuk ke daerah ini kan nggak kelebihan pemerintah kan? Berapa jumlah produksinya? Nah oke. Enggak, untuk pupuk gimana nih? Masalahnya kan justru sekarang langka. Nah, gimana kalau soal langka? Nah, kalau soal langka regulasi pemerintahnya itu emang pemerintah ya, kenapa langka itu mungkin pemerintah lebih sikapi nggak bisa menyikapi itu dong. Nggak bisa menyikapi itu. Kita nggak bisa. Yang jelas mungkin kita bisa ngambil data produk pupuk kita tuh berapa sih, yang terserap berapa sih, dan kebutuhan pupuk untuk daerah itu berapa sih. Dan jangan sampai pengiriman pupuk yang nggak perlu di daerah ini berlebihan. Oke, ini kalau saya tambahkan begini, yang anggota kita nih, kita butuh pangan, sesuatu lah, beras atau lana, berasnya udah mau habis daerah dia nih, panennya nggak cukup, udah mau habis, cari kan? Cari bisa, Wah, segampang dia tuh beras. Atau kalau itu langsung petani diharapkan punya di handphonenya terinstall Sikapi ini. Dia cari beras nih di yang terdekat sistem pencarian. Kalau kita mau nyari apa terdekat, ada daerah sini udah tinggal terjadi kontaknya, ada nomor teleponnya segala macam, kontak kalau kirimin beras. Oke, dari sisi program ketahanan pangan saya lihat ini sangat diperlukan sebenarnya, ya kan? Jadi pemerintah juga tahu nih mana sih yang bisa diprioritasi dulu, dibangun dan apa tanamannya. Nah, tapi kaitan tadi karena juga awalnya disebut untuk kesejahteraan petani juga. Betul. Apa? Oke. Jadi gini, tadi yang contoh yang satu yang untuk kesejahteraan petani, kalau kelebihan produksi. Satu, dia akan bisa menjual ke lokasi terdekat, ya lokasi terdekat, dia nggak perlu jauh-jauh dengan sistem informasi. Yang kedua, dia bisa tergabung di UMKM yang ada di Sikapi, ya seperti marketplace-nya untuk Sikapi, dia bisa masukin di situ, ya masukin produk. Dia buka toko di Sikapi, buka gudang Sikapi. Itu ada ininya nanti terhubung dengan seperti itu, jadi ada marketplace-nya untuk Sikapi. Itu kita dari sisi pertanian aja ya. Dari sisi petani itu pertaniannya juga udah luasnya udah luar biasa kan. Terus saya produksi tomat nih berlebihan nih, ya kan dia tinggal buka aja, masukin tomat sekian ton tersedia segala macam, atau dia lihat daerah yang kekurangan tomat dan kontaknya kan pasti dimasukin kontaknya. Ya, dia menjual tomat sekian-sekian, ada informasi kontaknya, sedangkan yang butuh tomat juga ada informasi kontaknya. Udah terjadilah antar petani relationship. Iya kan? Apa nggak pemerintah enak tuh, pokoknya tinggal mau udah berjalan dengan sendirinya. Tapi dengan kesejahteraan petani tadi apa? Satu, nilai jualnya petani bisa dapat barang yang mutunya bagus, mereka karena ada educationnya. Jadi education di Sikapi itu jelas. Untuk pupuknya pakai ini, pakai A, B, C, D. Untuk dia menghasilkan tanaman A, B, C, D. Pupuknya jelas, ada di situ semua di Sikapi. Nah, terus dari sisi penjualan dia juga meningkat. Itu otomatis kan meningkatkan kesejahteraannya dia. Tadinya dia tomat cuma bisa jual 2 kilo, 3 kilo, mungkin jadi dengan dari Sikapi bisa 10 kilo, 15 kilo. Nah, kita terus yang terakhir, kita pengen tuh petani-petani kita tuh modern ya.
petani kita bayangin kita pakai camping, pakai ini segala macam. Itu juga pengen petani kita pakai jas kan. Pakai dasi. Ya karena udah ada sistem informasi, udah ngerti menguasai IT, minimal dia udah ada terbiasa mengenai untuk digitalisasi kan. Ya kan otomatis kan dia kan punya, kita akan seperti negara-negara maju. Apabila petani dan nelayan penghasilannya meningkat, itu kan penghasilan yang paling dasar sebenarnya. Ekonomi meningkat kan. Logika sederhananya aja. Ya, iya kan? Ya, produknya bisa dibeli oleh masyarakat umum juga ya? Bisa dibeli masyarakat umum. Malah bisa antar negara, tapi antar negara kan ada aturannya sendiri, ekspor impornya. Tapi kan seenggaknya dia bisa ada petani yang udah modern kan, dia punya akses ke sana. Ya kan peningkatan jalan petani kan. Dia punya komoditas petani bawang, komoditas kentang. Dia punya akses nih. Negara ini butuh kentang. Ya dia akan berembuk lah. Itu meningkatkan hasil petani. Itu nggak tahu, ini mungkin kita diskusi aja. Maksudnya kalau itu sistem kita memang bagus ya, itu memang bisa jalan tuh. Cuma kalau kita lihat ini petani padi, harga gabahnya murah banget. Terus kalau produk lain juga, kalau ini malah dia lebih suka dibuang malah. Mungkin kita sering lihat yang itu kan, dibuang daripada dijual murah. Karena sistem edukasinya nggak sampai ke situ. Nah maksud saya sikapinya bisa menyikapi nggak? Bisa. Karena apa? Kita kan punya hasil politis. Itu politis. Bener. Ya contohnya susu ya. Contohnya susu jadi dibuang ya. Iya. Contohnya itu kan ada unsur politis juga kan. Sekarang kan hasil gabah kan bukan untuk ininya aja, untuk sekam, untuk segala macam kan dia bisa olah. Jadi teknologi pertanian akan kita masukin di situ. Untuk padi itu bukan hanya untuk menghasilkan padi, limbahnya tuh bisa dipakai. Jadi pupuk, jadi pakan ternak segala macam, dicampur dengan campur dengan kombinasi perikanan, udang. Dicampur, digiling dengan kulit udang segala macam untuk dikasih ke ayam lagi segala macam, itu kan meningkatkan kualitas telurnya. Iya kan, warna kuning telurnya jadi merah, malah lebih mahal harganya. Itu jadi sikapi ini juga salah satu tujuannya ada educationnya juga. Dia istilahnya dia mencantumkan produk samping, ya produk sampingnya istilahnya kita cantumkan. Ini juga kasih solusi dan informasi juga nggak soal bibitnya, kualitas bibitnya seperti apa, ada di situ di video kan ada bibit ya. Tadi ada gambar pembibitan ya. Nah ini ya, ini kan. Nah sebelumnya coba deh kalau kasih. Nah ini asas-asas petani ya tuh. Goalnya tujuannya pendataan, tata kelola, kebijakan, smart farming, petani muda, pengelola. Petani muda kan selesai program pemerintah kan? Iya kan sekarang. Iya kan 10 juta itu. Iya, coba bayangin dengan adanya ini tujuannya sangat mendukung pemerintah. Berapa orang yang belum kerja nganggur sarjana kita? Dia hanya untuk kesini aja. Iya. Bener-bener ningkatin gitu. Malah sebenarnya begini, dengan ada sikapi ini diharapkan ya, dia itu yang ini dia belum dapat, kurang beruntung belum dapat kerja, apalagi dia sarjana, dia hanya punya lahan terbatas. Dia akan mencoba mencari tahu daerah dia bisa cocoknya untuk apa dan gimana cara memproduksi maksimalnya. Nah, dan gimana cara menjualnya? Siapa yang butuh? Ada di sikapi kan. Oke, jadi ini mau di launching kapan? Mau di launching kalau rencana sih dalam 2 bulan 3 bulan kita launching. Jadi bulan Maret tuh. Ya, bulan Maret lah kita launching. Nah, terus apa yang kira-kira bisa dilakukan kalau bekerjasama dengan pemerintah seperti apa? Dengan organisasi desa seperti apa? Kemudian dengan masyarakat desa, petani, nelayan tadi itu seperti apa? Ini kalau ke pemerintah sangat inilah ya, sangat urgent ya karena menyangkut. Karena program
program ini kita membantu istilah pemikiran aja. Segala sesuatu itu tergantung pemerintah kan. Kalau pemerintah mau mendukung kita juga hayu, kita malah senang. Sekaligus programnya juga terintegrasi nih. Terintegrasi. Program ketahanan pangan, makan gratis, sama perumahan tadi. Perumahan, tata guna lahan. Tata guna lahan itu terintegrasi. Kita jadi tahu tata guna lahan. UKM sangat UKM. Sekarang gini, kalau pemerintah BUMDes, ya? BUMDes, pemerintah kita ada program ini, udahlah kita dukung lah. Lagi pula anak-anak ini anak-anak pinter, anak-anak muda, pinter, paham IT yang buat ini. Paham IT. Coba kalau kita biarkan. Dia paham desa nggak? Paham desa ya mungkin masih. Ya, kita berikan tambahan. Iya, ya mungkin itu nanti mungkin kriteria juga paham desa. Tapi jangan salah, anak desa yang kuliah anggapnya di ITB juga banyak. Jangan salah, dan apa dia nggak ada kesempatan kerja di kota. Saya tahu, ini salah satunya ada di kita. Saya ada anak asuh saya lah, gitu. 13 tahun itu dari Papua, dia ahli robotik. Tuh. Sekarang dia bikin AI yang untuk konstruksi gitu ya. Berdua sama temannya dia. Itu juga bagus. Banyak mereka pinter-pinter sekarang. Iya, coba bayangin. Beda sama zaman kita. Sekarang ini dengan ada program pemerintah ini, bayangin anak petani, anak nelayan yang seperti dulu program pemerintah maunya kan bisa kuliah lebih tinggi lagi. Meningkat kesejahteraan mereka kan. Iya kan? Karena apa? Petani sendiri udah meningkat. Ya, sikap ini jadi ya terintegrasi pertanian, perikanannya, perkebunan. Terus juga bisa membantu intelijennya. Benar. Ini pertahanannya juga bisa. Termasuk yang mungkin selama ini banyak orang bisa produksi tapi nggak bisa masarin. Benar. Itu solusi nggak di situ? Solusi sangat terjadi pertukaran informasi kan. Jadi kalau tadi yang saya contohin dari Musirawas punya Sapulidi, itu dia udah bisa akses ke daerah lain, misalnya ke Jawa Barat atau Jakarta yang mau beli Sapulidi gitu ya. Iya. Sebenarnya gini loh. Sebenarnya informasi produk dari bahan kelapa kan udah banyak. Sudah banyak. Cuman kan nggak ada di dalam satu sistem itu kan. Iya. Terpisah-pisah. Sistem terintegrasi. Nggak ada kan sistem terintegrasi. Sekarang kelapa dari benar jadi kopra atau mau jadi sabuknya diapain. Nah, sabuk kelapanya mau diapain, batangnya mau diapain, ya kan? Bukan itu aja. Dia bisa jadi arang aktif batok kelapanya kan. Itu jadi ada, itu semua ada, informasi itu. Terus, ada. Untuk mengakses CKP ini gimana? Apakah harus jadi member? Nggak ada, cukup login aja sih. Cukup login aja karena ini emang untuk umum sih. Coba dipikirkan apa kerjasama bisa kita lakukan bersama dengan Desa Bersatu, kemudian dengan karena Desa Bersatu ada kepala desa kan, ada BBD, ada perangkat. Nah, dengan Apetnas seperti apa? Ya. Kita bisa bantu sosialisasi juga Pak. Mungkin dari sisi bantuan dari desa itu sangat penting ya, dari banyak data yang dibutuhkan desa itu. Data itu sangat banyak, jumlah penduduk, potensi daerahnya itu apa, penghasilan daerah itu dia apa. Mungkin tingkat kesejahteraan seperti apa kan juga, misalnya dia di bawah rata-rata, oh ini daerahnya masih daerah, mohon maaf mungkin mas daerah tertinggal dengan penghasilan rata-rata sekian. Dengan kita kan bisa ngeliat sumber daya alamnya di situ. Ini bisa ningkat nih daerah sini. Iya kan? Seperti itulah tujuannya. Jadi yang namanya sejahtera itu emang bukan hanya uang, sumber daya alamnya juga bisa dimanfaatkan langsung. Dia nggak kelaparan. Kalau dengan instansi kan, kalau yang terkait langsung ini kan Kemendagri, Kemendes pasti, pertanahan, ATR ya. ATR. Terus apa lagi? Pertahanan bisa. Pertahanan. Terus apa yang diharapkan dari mereka untuk bisa sikapi ini betul-betul bisa kita sikapi berjalan kan? Sangat berharap ya kita ya, pasti sangat berharap keterlibatan pemerintah, minimal kita bisa ditampung di pemerintah untuk diajak brainstorming ya. Ayo kita ngumpul, sikapi tujuannya apa sih, gimana cara kerjanya segala macam. Jadi menunggu dilamar nih, menunggu dipanggil? Enggak juga, kita kan udah jalan nih. Kita kan udah jalan, cuman diajak
ya udah ini bisa dipakai di kita juga kan, pasti kan namanya ini kan ada kekurangan kan, ada masukan pemerintah juga kan, itu kan butuh kan masukan pemerintah, butuh, sangat butuh, apalagi dari sisi data, apalagi sisi kita kan juga harus menggunakan drone, kita kan harus menggunakan alat. Itu udah mulai jalan drone untuk ke drone belum, tapi kita udah ada nih, di sini ada drone. Oh itu ya, oh iya. Oke. Iya kan. Nah ini apa, tanaman apa tadi Mas? Sayur-sayuran, dia apa sih, kubis apa namanya, dia pakai untuk ini ya. Nah ini apa ini? Oh ini di Banten, ini daerah galian pasir dijadikan untuk tambak. Terus nanti dijadikan tambak ikan darat. Ikan ya? Ikan. Oh, udang. Ini udah mulai jalan. Ini kita manfaatkan, ini ya kita data, ini kan sayang kalau seperti ini. Ini udah mulai jalan ini sebagian. Ini hasil, maksud saya gini, kalau untuk bikin gini kan nggak perlu sikapi nih. Kita kan kita tahu data. Kita kan sikapi itu kan integrasi. Ini kan ada produknya, kita integrasi aja. Dia kan ada sumbernya ini. Kita masukin aja ke sikapi. Ya kan ikan darat nih, nila. Kan Mas. Saya perannya sikapi dengan aplikasi ini apa? Nah, untuk buat ini. Oke, kita kan pengen tahu jumlah produksi udang di situ berapa. Ya kan, pasti mereka juga udah menjual kan, pasti mereka juga udah menjual. Tapi kita kapasitasnya secara keseluruhan kita butuh data dari daerah atau dari desa atau dari nelayan setempat. Terus sudah gitu dari sisi harga, terlalu murahan atau kita tukeran harga terhadap yang daerah sini terlalu murah, daerah sini terlalu mahal, bisa kan? Iya. Bisa kan? Terus sebagai sumber. Tapi itu tadi baru. Bentuk tambak udang atau ikan tadi itu baru itu dari Banten, data Banten. Oke, maksud saya gini, sikapi menemukan tempat yang tidak produktif, hanya bekas tambangan. Betul, bisa. Dan untuk makan gratis nggak perlu jauh-jauh beli ikan. Bisa, seperti itu. Karena kita lihat lahan tidur juga, lihat lahan tidur, lahan nggak produktif ya. Iya. Kita bisa lihat data apa yang dibutuhkan? Kalau lewat data kita, data kayak Google Form apa gimana? Kalau Google itu pasti kita dari Google Earth yang besar sampai ke data detail daerah, kita luas wilayah kabupaten, kita perbesar, zooming segala macam, kita bisa ngeliat tuh. Biasanya kalau setiap daerah tuh udah punya data lahan kering, lahan basah segala macam, udah punya tuh ini apa. Kita kan tinggal ngumpulin collect data aja. Kita collecting data aja. Iya, datanya data apa aja? Data peruntukan tanah, data situasi tanah, data kondisi tanah, data pasti ada tuh, data luasan tanah. Luasan sih bisa. Luasan tanah pasti ada di desa. Tadi itu apakah anggota kita bisa ya? Enggak, itu juga mesti pasang ini, ada deteksi. Ada alat. Ada alat. Nah, itu butuh dukungan pemerintah itu. Nah, itu elektrik kan untuk air ya. Itu butuh dukungan pemerintah seperti itu. Kalau jadi atau emang pemerintah yang jalanin kasih data, kita sifatnya kan membantu pemerintah. Dan ini kita manfaatkan anak-anak pinter juga yang kurang beruntung karena dunia kerja tersampai sedikit kan. Dia punya daya pikir segala macam karena dia nggak main-main loh. Dia sistem informasi, teknik informatika. Sumber data. Iya, nggak main-main loh. Terus kita nggak bisa manfaatin mereka kan sayang. Iya. Kalau nggak Singapura yang manfaatin. Iya. Ini kalau kita tangkap Singapura mau lah. Kalau kita jual aja sistem ini ke luar negeri. Udah dapet duit. Tapi kan menjual rahasia negara ini. Bukan, maksudnya disesuaikan dengan kondisi mereka. Bukan, maksudnya kan enggak, kalau kita tujuannya emang bener, kita kan juga anak-anak kan juga butuh kerja. Iya. Betul, cari solusi juga. Butuh kerja, mereka butuh. Dan sekarang kan terobosan Kemenpan yang gaji untuk anak-anak muda 10 juta per bulan itu kan bisa dimasukin sini juga yang memang pinter-pinter. Terus mereka mendata untuk kebutuhan mereka sendiri nih. Iya. Oke. Iya, kita baru bicara pertanian loh, belum perikanan loh. Iya, ini
mungkin waktu kita nggak cukup ya, udah 1 jam nggak terasa kita ya. Menarik ya, menarik. Kelihatannya kita akan sering-sering nih. Oke, baik, makasih. Dengan timnya sekalian. Boleh, nanti kita dengan tim kita ya. Lebih detail dia. Lebih detail segala macam. Aplikasinya, kebutuhan alat yang kita butuhin apa sih, data yang lebih detail yang kita butuhin apa sih, sama tahu ada perpanjangan tangan pemerintah, kasihan ini. Dukunglah mereka gitu loh, karena tujuannya untuk mereka juga. Kadang-kadang gini, pemerintah juga bukan maksud saya ini ya. Pemerintah juga kadang-kadang perlu disenggol, dikasih tahu juga, ya kan? Karena kan banyak juga yang dibikin. Iya. Oh ternyata bisa begini gitu kan. Kadang-kadang bahkan pemerintah ya, kalau kita kan interaksi kita dengan Kemendes sama Kemendagri kan, juga minta masukan. Dari kita ada apa nih, bisa nggak nih disinergikan, bisa nggak kumpulin anggotanya gitu kan. Nah, mungkin nanti kita bisa juga bisa nanti tim kita lengkap kita hadirkan di sini. Kalau nanti yang akan datang udah langsung data apa nih, iya, data apa yang ini kita langsung bisa buat. bikin live kegiatan ini, kita undang anggota kita gitu kan, untuk bisa interaksi juga langsung nih, ya untuk sosialisasi sikapi. Banyak yang harus kita benahin satu. Ini kita sementara kita bidangnya masih IT ya. Collect data, sistem IT yang kita ngambil data, scroll data dari statistik, dari kementerian apa yang data umum yang kita bisa tarik, Tapi kan kita nggak menutup kemungkinan masuknya peran para ahli pertanian, para ahli perikanan. Ini untuk atasin sekarang pengolahan hasil perikanan. Bayangin, ikan kan nggak hanya dijual mentah gitu aja kan. Kalau dia mau dibuat makanan kaleng, kita butuh teknologi perikanan, pengawetannya seperti apa. Terus kita buat sistem UMKM-nya. Nah kita jual apa mau ikan mentah kan nilai tambahnya nggak ada. Ya kalau kita jual kaleng nilai tambahnya ada. Atau itu udah sekalian aja dimasakan, misal ikan kakap sekalian aja kita online kepala ikan kakap, iya kan? Iya kan? Kita buat UMKM-nya seperti itu. Jadi kita nilai tambahnya itu sangat banyak. Pertanian juga nilai tambahnya sangat banyak. Banyak juga nelayan kita kepala kakapnya dibuang. Kan dia ambil badannya aja, kalau disimpan busuk kan? Iya. Petani nelayan, dia mau pesan. Termasuk cerita itu yang tadi sempat kita diskusi duren. Oh iya, duren. Yang lagi viral itu kan, ya mungkin banyak kan. Akhirnya dibagi-bagi, ya kan? Ya dari sisi ibadah sih oke lah, bagi-bagi gitu kan. Tapi kan bisa lebih produktif harusnya. Harusnya bisa lebih produktif. Kan ada desa lain yang butuh durian juga harganya mahal kan? Kan ada teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil pangan, pengolahan hasil perikanan. Jadi nilai tambah ya kan. Kita bicara nilai tambah itu akhirnya petani kan ini naik. Hulu hilir juga di pertanian ini. Betul, kan? Hilirisasi juga. Iya betul. Jadi yang tadi kepala kakap harus dibuang, dibikin gulainya, tapi dikemas. Ya. Kemas pakai bumbu keringnya biar dimasak sendiri. Sebenarnya tanaman pala. Tanaman pala dia kan nggak hanya jual pala mentahnya aja segala macam, dia mungkin untuk atsiri atau segala macam kan. Baik hasil pertanian aja untuk si obat-obatan atau atsiri aja udah luar biasa loh itu. Iya, saya yang cemburu kalau ngelihat ada supermarket jual durian musangking gitu kan. Musangking Malaysia. 30.000. Dia bisa jual di tempat kita. Kita nggak tahu jualan kan. Nah itulah, kalau itu kan masalah ekspor impor ya kita ranahnya beda ya. Tapi kan kita nggak nutup kemungkinan, informasi yang ada di sini kenapa nggak dikirim aja. Nah itu kan yang berwenang yang ngirim. Itu mungkin bidang lain lagi. Ya udahlah. Oke, Pak Kemal. Siap. Pak mungkin masih ada yang bisa ditanya? Biasanya ini sih anggota kita mudah mendapatkan barang, mudah menjual hasil pertaniannya. Nah itu saya maunya itu. Jadi dengan sistem ini kalau bisa dipakai, anggota kita mudah tuh cari makanan apa atau menjual makanan yang saya punya nih tapi kurang laku misalnya kan gitu kan. Sementara sayur-sayur kalau di perkotaan ya ini siapa yang keluar negeri sih, luar negeri itu mahal sekali sayur. Kita kan harusnya bisa juga, tapi artinya harganya nggak murah dulu. Kalau murah dulu
kapan sejahtera petaninya. Sekarang bayangin makan sayur Korea apa namanya tuh yang dari kol kubis Thailand apa sih yang kayak diasinin asman itu kan dijual di sini ya kimchi. Kan dijual di sini kita nyari ya. Coba itu kan sayur busuk. Iya, bisa dijual di sini. Coba bayangin. Berarti berarti dengan ada ini tadi saya nangkep juga berarti ada hilirisasi bidang pertanian dan perikanan. Termasuk juga nanti juga harus didorong pelatihannya. Oh iya, pelatihannya. Bagaimana membuat kemasan, ya kan? Karena sampai ke situ banyak. Ya. Maju itu. Informasi tambahannya jadi saya dulu dapat informasi dari paman saya bahwa di Jepang itu hampir berapa bulan sekali kemasan ganti Mas. Oh iya, betul. Refresh terus. Ya berarti kan dampak ininya luar biasa. Maksudnya dampak dari sisi supply chain-nya segala macam kan dengan adanya ini juga berdampak. Kadang produknya biasa-biasa aja, cuman apa gitu kan dikemas di Jepang. Dengan adanya ini orang mungkin yang anak muda-muda lebih senang di desa, bisa loh, karena dia udah tahu sini tersedia semua, ada informasinya juga banyak, bisa ngapa-ngapain, akan lebih senang di desa, biaya hidup dia lebih rendah, lebih murah, dia punya penghasilan, iya, ininya itu. Tapi main tahu, nggak banyak yang tahu. Saya pernah datang ke lokasi di pinggiran Jawa Barat lah, seputar Bogor, itu ada petani. Kumpulan petani anak muda, dia tanam berbagai macam sayuran dan dia untuk makannya tidak perlu beli yang tadi ini anak muda sejahtera yang tadi namanya sejahtera. Saya berharap jadi contoh buat teman-teman yang di anggota APEX semuanya supaya bisa juga kayak gitu. Jadi kebutuhan dia sendiri udah terpenuhi. Sampai minyak gosok yang apa tuh itu dia produksi. Sekarang minyak serai. Sebenarnya Kementerian Desa kan sudah punya konsep desa mandiri. Ya kan Pak? Iya. Ya kan desa mandiri segala sesuatu yang hasilkan sendiri semua, sistem pertanian, sistem produksinya segala macam. Dari kelapa aja dia bisa minyak buat minyak sendiri, untuk masak sendiri, untuk ini sendiri kan. Desa mandiri. Akhirnya apa ujung-ujungnya sampai dia jadi kota. Iya. Oke, udah 1 jam lebih kita diskusi ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat anggota BPD dimanapun berada ya. Bagaimana sikapi untuk bisa bermanfaat untuk program ketahanan pangan, makan gratis dan ternyata nyerempet juga ke rumahan. Dan ini ternyata bisa hilir juga. Bisa. Mohon nih dukungan dari pemerintah juga untuk bisa mensupport kegiatan program ini yang kelihatannya memang berguna terutama untuk kesejahteraan petani. Ya. Mungkin kita akan bisa diskusi lanjut dengan tim lengkap juga, ahli IT lengkap bisa bicara dan kita akan juga kasih pemahaman tentang desa juga. Iya, boleh kasih pemahaman desa. Oke, makasih banyak. Mas Kemal, sama-sama, makasih Pak. Makasih Sikapi. Makasih Pak. Dan bisa bermanfaat. Makasih Pak. Pak Indra, Pak Evan. Ya, demikian sahabat Berita Desa, diskusi kita pada sore hari ini mengenai ketahanan pangan dan ternyata juga beberapa program yang juga saat ini sedang didorong oleh pemerintah bisa inline dengan program ini. Ya, demikian nanti kita akan coba gali lebih jauh lagi, kita akan undang tim teknis ya yang memang mengembangkan sistem ini untuk bisa diskusi. Betul. Oke, demikian sekali lagi selamat sore. Terima kasih atas perhatian semua. Sampai jumpa pada program yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.